Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nelayan Ramadhani. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan atau izinkan saya untuk menjelaskan sedikit tentang sistem informasi manajemen. Adapun pembahasan yang akan kita bahas, yaitu yang pertama tentang pengantar sistem informasi manajemen, lalu ada data dan informasi, manajemen dan sistem informasi, manajemen basis data, dan sistem informasi berbasis komputer, sistem informasi akuntansi atau SDA, sistem informasi manajemen, dan sistem pengambilan keputusan. Yang pertama yaitu tentang pengantar sistem informasi manajemen. Adapun pengertian dari SIM, menurut Loudon dan Loudon, Management Information System is a business system designed to provide past, present, and projected information about internal operations and external intelligence relevant to the organization goals. Artinya, SIM ini berfungsi untuk menyediakan informasi terkait informasi yang akurat dan relevan untuk membantu para manajer dalam merencanakan, mengendalikan, serta mengoperasikan kegiatan organisasi. Dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya SIM atau Sistem Informasi Manajemen merupakan kombinasi antara manusia, teknologi, dan juga prosedur yang dirancang untuk mengumpulkan, menyimpan, dan mengelola informasi guna mendukung proses pengambilan keputusan dan juga sebagai visualisasi dalam organisasi. Bisa dikatakan juga bahwasanya SIM ini sebagai wadah pengumpulan informasi yang sewaktu-waktu dapat digunakan untuk mendukung dalam pengambilan keputusan dan juga untuk meningkatkan produktivitas kerja. Selanjutnya yaitu ada komponen sistem informasi manajemen. Ada 5 poin. Yang pertama ada hardware, software, database, prosedur, dan people. Yang pertama yaitu ada hardware atau perangkat keras, komponen secara fisik yang digunakan untuk proses penginputan, seperti komputer, server, dan perangkat penyimpanan. Lalu ada software, yaitu perangkat lunak, aplikasi yang digunakan untuk proses penginputan, seperti contohnya ada aplikasi CRM ataupun software akuntansi. Lalu ada database atau basis data sebagai tempat penyimpanan data-data yang sudah di-input sebelumnya. Lalu ada prosedur atau bisa dibilang sebagai regulasi. Seperti apa sih prosedur yang digunakan untuk proses penginputan dan juga proses pengambilan data. Lalu yang terakhir ada people atau manusia. Karena untuk manusia ini dia menjadi komponen yang sangat penting dikarenakan mau bagaimanapun manusia adalah satu komponen yang akan menjalankan komponen-komponen dari sistem informasi manajemen yang lainnya. Jadi bisa dibilang people ini menjadi komponen yang sangat penting dan wajib ada seperti itu. Lalu selanjutnya ada peran sistem informasi manajemen. Yang pertama yaitu decision support atau mendukung pengambilan keputusan. Menyediakan informasi yang tepat dan relevan untuk proses pengambilan keputusan yang biasanya digunakan atau dijalankan oleh para manajer. Lalu ada operational efisiensi atau meningkatkan efisiensi operasional. Proses kerja menjadi lebih cepat dikarenakan informasi sudah diinput atau diolah secara baik, diminimalisir kesalahannya, dan juga untuk meningkatkan produktivitas dan mengurangi redundansi data. Seperti itu. Lalu selanjutnya ada coordination and communication, atau mendukung koordinasi dan komunikasi antar bagian. Sebagai sarana koordinasi antar bagian organisasi dan juga untuk mencegah yang namanya silo informasi. Selanjutnya ada competitive advantage atau meningkatkan keunggulan kompetitif. Mampu mengelola informasi secara efektif, dengan SIM perusahaan lebih mengetahui tentang informasi-informasi mengenai pelanggannya atau konsumennya, seperti itu. Lalu ada strategic planning support atau mendukung koordinasi dan komunikasi.
antar bagian. Informasi yang diberikan oleh SIM dapat digunakan untuk menyusun rencana untuk jangka panjang, untuk menyusun rencana untuk menggapai suatu tujuan di masa depan. Seperti itu. Untuk yang terakhir, ada service quality and satisfaction, atau meningkatkan kualitas layanan dan kepuasan pelanggan, yaitu informasi yang cepat dan akurat dapat memberikan respon yang cepat pula terhadap kebutuhan para pelanggan. Selanjutnya, untuk yang kedua, yaitu ada tentang data dan informasi. Yang pertama ada definisi dari data dan informasi sendiri. Yang pertama adalah data. Menurut Stair dan Reynolds, data are raw facts that describe the characteristic of an event or object. Data merupakan fakta mentah yang belum diolah seperti angka, teks, simbol, gambar, atau suara yang memiliki potensi untuk memberikan makna. Sedangkan informasi, menurut Raymond McLeod, informasi adalah data yang telah diolah sebelumnya menjadi bentuk yang memiliki arti bagi para penerimanya atau bagi para pendengarnya dan bermanfaat bagi pengambilan keputusan untuk masa sekarang ataupun di masa yang akan datang. Adapun dari jenis-jenis data dan informasi, yang pertama jenis-jenis data. Data itu berformat teks, citra, video, maupun audio. Data yang terformat itu misalnya menyatakan tanggal, jam, atau mata uang. Teks juga merupakan jenis-jenis data. Teks merupakan huruf, angka, simbol khusus, dan juga kombinasi. Audio juga merupakan suara, bentuk suara. Instrumen musik, suara orang, suara binatang, maupun suara gemercik air yang jika dikembangkan lagi bisa dijadikan sebagai informasi. Dan yang terakhir yaitu video, menyatakan gambar yang bergerak dengan dilengkapi oleh suara. Lalu ada informasi, ada 3 jenis. Yang pertama ada informasi strategis. Biasanya informasi strategis ini untuk pengambilan keputusan di jangka panjang. Sedangkan informasi taktis ini untuk pengambilan keputusan pada jangka menengah. Dan informasi teknis itu untuk pengambilan keputusan sehari-hari atau daily. Adapun fungsi dari data yaitu sebagai bahan evaluasi. Sebagai bahan evaluasi untuk menanggapi masalah yang muncul. Jadi permasalahan yang muncul itu bisa kita cari solusinya melalui data-data yang ada. Lalu sebagai pemecah masalah, sebagai dasar pengambilan keputusan, keputusan apa yang dapat diambil untuk memecahkan masalah yang sedang terjadi. Lalu sebagai acuan satu aktivitas, acuan implementasi dari suatu aktivitas. Lalu ada dasar penelitian dan perencanaan. Jadi sebagai data itu digunakan juga sebagai dasar penelitian dan juga perencanaan sebuah atau suatu kegiatan. Lalu ada fungsi informasi. Yang pertama itu pastinya untuk menambah pengetahuan. Lalu untuk mengurangi informasi yang tidak pasti. Ketika kita menerima informasi yang cukup, maka kita akan membuang informasi-informasi yang memang dia tuh informasinya belum pasti dan kebenaran informasinya tuh belum bisa dipastikan gitu. Lalu mengurangi risiko kegagalan, dengan kita juga menerima informasi dengan cukup, itu kita dapat menganalisis tentang risiko apa sih yang akan terjadi, sehingga kegagalan dapat dicegah, seperti itu. Dan terakhir itu memberi standar tertentu. Memberi standar atau acuan, sehingga keputusan yang diambil itu dapat sesuai dengan tujuan, apa sih tujuan yang akan dicapai. Lalu selanjutnya ada perbedaan data dan informasi. Ada 3 poin. Yang pertama, jika kita lihat pada ruang lingkupnya, data ini dia lebih detail dan bersifat teknis. Sedangkan informasi, dia menghasilkan penjelasan untuk pengambilan keputusan. Jika dilihat dari pola penerimaan, data ini tidak selalu bisa digunakan oleh para penerima. Tidak semua para user itu bisa menggunakan data sebagai sumber pengambilan keputusan dikarenakan data ini perlu proses yang panjang seperti itu. Sedangkan informasi biasanya langsung diterima oleh para user untuk pengambilan keputusan karena mudah dimengerti dan juga lebih sederhana. Lalu jika dilihat dari fungsi,
Data ini memiliki fungsi yang beragam, tergantung pada bidang yang dijalankan. Sedangkan informasi, dia memiliki fungsi yang universal dan dapat diterapkan pada berbagai bidang. Lalu, selanjutnya, selanjutnya kita masuk ke dalam manajemen dan sistem informasi. Adapun pengertian dari manajemen, menurut George Robert Terry, manajemen sebagai proses khas dari beberapa tindakan seperti perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan juga pengawasan. Tindakan-tindakan tersebut bertujuan untuk mencapai target yang sudah ditentukan nih sebelumnya untuk memanfaatkan semua sumber daya yang tersedia. Dapat kita ambil kesimpulan bahwa manajemen ini merupakan ilmu yang mempelajari tentang perencanaan dan aktivitas kontrol terhadap sumber daya secara efektif untuk mencapai tujuan bersama. Adapun fungsi dan unsur manajemen. Yang pertama, fungsi manajemen, yaitu ada perencanaan. Manajemen berfungsi untuk merencanakan atau menyusun strategi di awal bagaimana sih kita untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan ini agar berjalan secara efisien, seperti itu. Lalu selanjutnya pengorganisasian. Pengorganisasian ini yaitu mengatur dan mengalokasikan sumber daya dan mengembangkan struktur organisasi untuk mencapai tujuan. Jadi menempatkan eh, setiap sumber daya itu sesuai dengan bidangnya. Lalu ada staffing, proses mengembangkan SDM sesuai dengan bidang keahliannya. Lalu ada koordinasi, yaitu mengatur dan mengendalikan pekerjaan agar semakin efektif dan efisien. Lalu ada pengawasan, mengawasi proses kerja, memastikan kualitas uh, pelayanan ataupun produk yang dihasilkan perusahaan dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan standar yang sudah ditentukan. Selanjutnya ada unsur manajemen. Ada 6 poin. Yang pertama itu man atau manusia. Man atau manusia ini ada unsur paling penting karena manusia inilah sebagai penggerak untuk unsur-unsur yang lain. Tidak ada manusia, maka tidak ada yang menggerakkan unsur-unsur tersebut. Selanjutnya ada uang atau money sebagai modal dan dana untuk membiayai operasional harian, operasional sehari-hari organisasi atau perusahaan. Lanjut ada material, yang bisa dikatakan sebagai bahan baku ataupun bahan-bahan yang digunakan untuk proses produksi pada suatu perusahaan. Lalu ada mesin, itu adalah teknologi yang digunakan untuk membantu proses produksi agar proses produksi itu bisa cepat dilaksanakan dan juga memudahkan proses produksi. Lalu ada metode itu lebih kepada bagaimana sih proses pelaksanaan pekerjaannya, prosedurnya seperti apa, SOP apa yang berlaku, dan bagaimana sih regulasi-regulasi yang ada itu untuk memaksimalkan pemanfaatan SDM seperti itu. Lalu yang terakhir ada market atau tempat penyaluran, tempat penjualan, tempat pemasaran produk yang produk-produk jadi yang sudah dibuat oleh perusahaan. Selanjutnya ini ada struktur organisasi. Struktur organisasi merupakan kerangka formal yang menggambarkan tingkatan jabatan dari suatu organisasi. Organisasi memiliki struktur yang terdiri atas tingkatan dan keahlian yang berbeda-beda. Struktur biasanya akan menggambarkan dengan jelas pembagian kerja. Sebagai contoh ini ada hierarki manajemen. Jadi ada 3 tingkatan. Yang pertama ada top, middle, dan lower atau first level. Top ini diduduki oleh manajemen puncak, seperti presidir, direktur, dan dewan direksi. Untuk middle diduduki oleh para manajemen tengah, seperti para manajer. Dan lower atau first level itu ditempati oleh manajemen bawah, seperti supervisor dan section manager. Selanjutnya ada sistem informasi. Sistem informasi merupakan suatu sistem yang mengkombinasikan antara aktivitas manusia dan pengguna teknologi untuk mendukung manajemen dan kegiatan operasional. Lalu ada tujuan SI, itu menghasilkan suatu produk yang berisikan informasi. Dalam prosesnya, SI ini melibatkan beberapa jenis data yang diolah untuk memudahkan para pengguna atau user. Adapun fungsi SI yaitu mampu menjadi tingkat
ketersediaan kualitas dan pengalaman dalam mengelola sebuah sistem informasi secara kritis dan logis, lalu mampu meningkatkan produktivitas kerja pada seluruh stakeholders, mampu menganalisa dan meminimalisir terjadinya kerugian dari sisi ekonomi, dan memberikan aksesibilitas yang baik kepada pengguna. Lalu juga dapat mencapai tujuan perusahaan secara cepat berdasarkan dukungan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Lalu komponen SI, ada hardware resource, software resource, people resource, data resource, and network resource. Baik, selanjutnya kita lanjut ke chapter yang keempat, yaitu ada tentang manajemen basis data dan sistem informasi berbasis komputer. Yang pertama, ada pengertian dari manajemen basis data. Sistem manajemen basis data atau database management system, atau biasa disebut dengan DBMS, merupakan perangkat lunak yang menyimpan struktur basis data. Data itu sendiri, hubungan di antara data di dalam basis data, dan nama formulir, jenis-jenis data, angka di belakang desimal, jumlah karakter, nilai default, dan seluruh uraian field lainnya. Peran sistem basis data yang pertama itu berperan sebagai subsistem pada SIM atau sistem informasi manajemen, karena tidak dapat dipungkiri bahwasanya basis data ini menjadi istilahnya adalah keluarga dari SIM. Lebih tepatnya sebagai komponen utama dari sistem informasi manajemen. Lalu ada sistem yang mengintegrasikan segala data yang saling berhubungan dan juga unsur penting dalam membangun sistem informasi yang baik. Selanjutnya ada keunggulan dan kelemahan dari manajemen basis data. Yang pertama ada keunggulan, performa yang baik. Performa yang baik di sini dimaksudkan adalah proses pengolahan data oleh basis data. Sistem basis data ini bisa dibilang proses itu cepat, makanya bisa dibilang performanya itu baik. Lalu integritas data yang terjamin, data-data dijamin akan aman dan juga aman. Lalu ada independensi atau terjadinya perubahan struktur database itu bisa diubah tanpa harus mengubah aplikasinya. Lalu ada sentralisasi atau data yang terpusat akan mempermudah pengelolaan database. Lalu juga keamanan datanya itu yang pastinya fleksibel. Lalu ada kelemahan dari sistem database, yaitu sistem yang rumit, karena banyak fungsi-fungsi yang mungkin kita sebagai orang-orang ini tidak terbiasa dengan sistem tersebut, maka fungsi-fungsinya itu rumit dan juga terkadang sulit untuk dipelajari. Lalu membutuhkan ruang penyimpanan yang besar dikarenakan fungsi-fungsi yang digunakan itu banyak, jadi membutuhkan ruang penyimpanan yang besar. Lalu biaya yang cukup besar juga, biaya tambahan untuk hardware, biaya konversi, dan performance. Lalu ada model struktur. Yang pertama itu ada model hierarki. Model hierarki ini kita gambarkan seperti pola hubungan orang tua dan anak. Nah, model hierarki ini dia seperti orang tua itu bisa memiliki anak satu atau beberapa anak, tetapi anak hanya memiliki satu orang tua. Seperti itu gambarannya. Lalu selanjutnya ada model jaringan. Ini juga sama seperti model hierarki, yaitu tentang pola hubungan orang tua dan anak. Tetapi bedanya, kalau yang di model jaringan ini, orang tua bisa memiliki satu anak dan beberapa anak. Tetapi anak juga boleh memiliki satu orang tua ataupun beberapa orang tua, seperti itu. Lalu ada model relasional. Pola tabel berdimensi. Untuk pola tabel berdimensi ini, contohnya itu bisa dikatakan seperti Microsoft Access, seperti itu. Ada yang namanya relationship. Lalu ada menentukan kebutuhan data. Membuat basis data. Yang pertama ada menentukan kebutuhan data dengan mengidentifikasi masalah dan dari situ ketika kita sudah menentukan kebutuhan data, maka dengan mengidentifikasi masalah dan dari situ menentukan seperti apa data yang dibutuhkan untuk membuat basis data.
Lalu untuk selanjutnya itu menguraikan data menggunakan teknik pemodelan data. Seperti bagaimana data diagregatkan ke dalam tabel dan dihubungkan satu sama lain. Lalu selanjutnya itu dimasukkan ke dalam basis data. Selanjutnya yaitu ada sistem informasi berbasis komputer. Sistem informasi berbasis komputer adalah suatu sistem yang mengolah data menjadi informasi secara yang berkualitas. Sistem ini digunakan sebagai alat bantu dalam pengambilan keputusan dan koordinasi dalam organisasi. Fungsi CBS yaitu yang pertama untuk menghasilkan informasi yang cepat dan akurat. Pastinya dapat menghemat waktu dan biaya dan juga tenaga, dapat meningkatkan penghasilan, meningkatkan efektivitas sebagai sumber data, dan juga meningkatkan kreativitas. Komponen CBIS, yang pertama ada hardware, software, database, network, dan prosedur. Selanjutnya yaitu ada subsistem CBS. Yang pertama ada sistem informasi akuntansi atau SIA. SIA ini lebih berorientasi pada data dibandingkan informasi, tetapi ada beberapa hasil dari SIA ini dijadikan sebagai informasi. Lalu ada sistem informasi manajemen, penyedia informasi untuk sebagai dasar pengambilan keputusan. Lalu ada sistem penunjang keputusan. Ini mendukung pengambilan keputusan dalam upaya pemecahan masalah. Ada otomatisasi kantor atau OA. Ini tuh seperti kantor visual, mencakup elektronik formal dan informal, berkaitan dengan komunikasi internal perusahaan maupun eksternal. Lalu ada sistem PAKA, atau sistem yang memiliki kemampuan intelijensi buatan yang menyerupai dengan intelijensia pada manusia. Selanjutnya kita masuk kepada chapter 5, yaitu tentang sistem informasi akuntansi atau SIA. Menurut Romet dan Steinberg, sistem informasi akuntansi adalah sistem yang berguna untuk melakukan pemrosesan data menjadi informasi, sekaligus sebagai pengumpul, pencatat, dan penyimpanan data. Data dan informasi ini nantinya digunakan untuk memudahkan dalam pengambilan keputusan. Sistem ini membantu bisnis dalam mengambil informasi yang berguna dari data yang dikumpulkan dan menyajikannya dalam bentuk laporan kepada para pengguna seperti manajer, analisis bisnis, akuntan, auditor, dan beberapa pengguna lainnya. Adapun fungsi SIA, yang pertama itu mencegah kecurangan dilakukan oleh pihak-pihak tertentu. Lalu mengubah data keuangan menjadi informasi keuangan, membuat dan mencatat data transaksi, mengambil data dari berbagai sumber, dan yang terakhir mengumpulkan seluruh data mengenai aktivitas bisnis. Selanjutnya ada komponen sistem informasi akuntansi. Yang pertama pastinya manusia. Menjadi komponen utama dari seluruh sistem informasi. Lalu yang selanjutnya prosedur dan instruksi. Seperti apa prosedur penginputannya, seperti apa prosedur uh, pengumpulan datanya, seperti itu. Lalu ada data dan informasi. Ini juga menjadi sangat penting karena ya memang data dan informasi inilah yang kita input untuk dijadikan informasi di kemudian hari ketika ingin mengambil keputusan. Lalu ada perangkat lunak atau software, infrastruktur informasi, teknologi, dan kendali internal. Lalu ada subsistem SI akuntansi. Yang pertama, sistem pemrosesan transaksi. Ini biasanya untuk mendukung operasional harian. Lalu sistem buku besar, ini seperti laporan keuangan, contohnya seperti neraca, arus kas, dan laba rugi. Lalu ada sistem manajemen pelaporan. Biasanya ini itu laporan keuangan yang dibuat untuk diberikan kepada pihak manajemen. Lalu ada siklus SIA. Yang pertama ada siklus pendapatan, biasanya ini mencakup dari penjualan, pengambilan barang, dan juga penerimaan barang. Yang kedua itu siklus pengeluaran atau expenditure. Ini seperti kegiatan pembelian. Lalu selanjutnya ada siklus penggajian, penggajian kepada para karyawan, dan juga pemberian bonus, seperti itu. Lalu ada siklus produksi, ini kegiatan atau mengubah bahan baku menjadi barang jadi. Lalu ada siklus keuangan, laporan pencatatan keuangan.
Ada kelebihan dan kekurangan dari SIA tersendiri, yaitu yang pertama kelebihan. Keamanan data lebih terjamin, yang pertama. Lalu perlindungan informasi yang ketat. Ketiga, privacy mengacu pada pengumpulan, pengungkapan, dan penggunaan informasi pribadi tentang pelanggan dengan cara yang lebih pribadi dan tepat. Integritas pemrosesan, ketersediaan data yang pasti. Lalu kekurangan dari SIA, yang pertama membutuhkan waktu lebih lama untuk beradaptasi. Tidak tersedia accounting software dan piranti komputer. Selanjutnya adalah hasil informasi yang kurang lengkap. Dikarenakan karena kan untuk hasil yang kita terima, informasi kita terima itu kan sesuai dengan data-data yang kita input, seperti itu. Lalu ada SI pemasaran. Menurut Philip Kotler, sistem informasi pemasaran adalah suatu struktur set prosedur dan cara lebih untuk merencanakan penghimpunan analisa dan juga penyajian informasi untuk bisa digunakan dalam membuat keputusan pemasaran. Sistem informasi pemasaran melakukan pendistribusian informasi yang dapat digunakan pada saat pengambilan keputusan terkait operasi pemasaran. Fungsi sistem informasi pemasaran yaitu untuk memudahkan setiap perusahaan dalam mengontrol perkembangan bisnisnya dan membantu mempercepat informasi ketika ada kesalahan untuk meminimalisir yang namanya human error. Lalu ada karakteristik SI atau pemasaran. Yang pertama ada sistem berbasis komputer, informasinya cepat, selektif, dan akurat, lalu ada aksesibilitas mudah, komponen saling berhubungan, berorientasi pada masa depan, mendukung pengambilan keputusan, informasi yang konsisten, berlaku di semua tingkat manajemen. Ada komponen dasar SI pemasaran. Yang pertama ada database, ada user interface, ada application software, dan administrative support atau dukungan administrasi. Sumber informasi SI bisa berasal dari catatan internal perusahaan, intelijen pemasaran, dan juga analisa pemasaran. Komponen input dan output SI pemasaran. Yang pertama ada komponen input, yaitu subsistem informasi akuntansi. Subsistem informasi akuntansi itu berkaitan dengan kegiatan pengumpulan data yang menjelaskan tentang transaksi pemasaran perusahaan. Lalu ada subsistem penelitian pemasaran. Ini berkaitan tentang kegiatan pengumpulan data yang erat kaitannya dengan para pelanggan. Lalu ada subsistem intelijen atau pemasaran. Intelijen pemasaran terkait tentang perusahaan kompetitor. Komponen output hasil pemasaran itu mencakup tentang produk, harga, tempat, promosi, dan bauran integritas. Selanjutnya yaitu ada sistem informasi manajemen. Menurut Gordon B. Davis, sistem informasi manajemen adalah sebuah sistem yang terintegrasi antara manusia dan mesin yang mampu memberikan informasi sedemikian rupa untuk menunjang jalannya operasional, manajemen, dan fungsi pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi. Tujuannya sebagai alat pengumpulan data dan penyediaan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan. Adapun fungsi dan manfaat, yang pertama fungsi itu membantu manajemen dalam membuat perencanaan dan melakukan pengawasan, menjadikan data yang akurat, meningkatkan produktivitas dan menurunkan biaya organisasi, dan juga meningkatkan kualitas SDM. Manfaatnya yaitu untuk menganalisis kelemahan serta kekuatan kinerja dan rencana bisnis. Lalu umpan balik yang diterima manajer atas kinerja bisnis yang dijalankan. Manajemen mendapatkan gambaran umum terkait operasi yang dilaksanakan. Selanjutnya, memberikan pengalaman dan pengetahuan untuk menuju organisasi yang efisien, memaksimalkan manfaat dari investasi, mendorong proses peningkatan alur kerja, dan meningkatkan kualitas SDM. Adapun tahapan proses dari sistem informasi manajemen, yang pertama ada perencanaan. Menyusun strategi secara rinci untuk mencapai tujuan bersama. Lalu ada pengendalian yang dimana ini itu proses implementasi dari rencana yang sudah dirancang sebelumnya. Dan terakhir itu pengambilan keputusan, yaitu proses akhir atau proses pemilihan alternatif. Keputusan apa yang akan diambil untuk mencapai tujuan. Seperti itu. Lalu ada jenis sistem informasi manajemen. Yang pertama ada tingkat bawah atau operasional. Sistem pengelolaan ini biasanya ditujukan untuk karyawan yang bertugas untuk mengawasi operasional sehari-hari, misalnya seperti leader ataupun section, seperti itu. Lalu ada tingkat pengetahuan. Sistem pengolahan informasi yang ditujukan untuk karyawan yang memiliki keahlian khusus untuk menciptakan hal baru.
Lalu ada tingkat manajemen menengah, sistem pengolahan informasi yang didesain untuk melayani kebutuhan para manajemen. Lalu yang terakhir itu tingkat manajemen atas, yang ditujukan untuk manajemen atas dalam mendukung keputusan yang akan dibuat atau diberikan. Selanjutnya itu ada chapter 7 atau chapter yang terakhir, yaitu tentang sistem pengambilan keputusan. Yang pertama, pengertian dari sistem pengambilan keputusan. Sistem pengambilan keputusan atau pendukung keputusan yaitu bagian dari sistem informasi berbasis komputer yang dipakai untuk mendukung pengambilan keputusan dalam suatu organisasi atau perusahaan. Adapun tujuannya, yang pertama yaitu untuk membantu dalam proses pengambilan keputusan untuk memecahkan suatu masalah. Lalu untuk mendukung akan keputusan yang diambil dan meningkatkan efektivitas dalam proses pengambilan keputusan. Dan juga untuk mendukung 3 prinsip dasar DSS, yaitu struktur masalah, dukungan keputusan, dan efektivitas keputusan. Selanjutnya ada kelebihan dan juga kelemahan dari sistem pengambilan keputusan. Yang pertama, kekuatan atau kelebihan. Dapat menyelesaikan problem yang bersifat kompleks. Lalu meningkatkan produktivitas dan kontrol manajer, dan juga memberikan keputusan yang efektif untuk masalah yang berulang karena seringkali masalah itu kan bisa terjadi secara berulang dan biasanya cara menyelesaikannya itu kurang efektif, jadi masalah itu bisa berulang, bisa muncul dan muncul lagi seperti itu. Lalu selanjutnya, sumber daya tidak dimodelkan ke sumber daya manusia tidak dapat dimodelkan ke dalam sebuah sistem. Karena seperti yang kita tahu, SPK itu tidak ada kemampuan intuisi seperti pada manusia. Lalu kemampuan sistem pendukung keputusan yang terbatas. Bagaimanapun hasil yang diberikan, informasi yang diberikan oleh sistem ini itu sesuai dengan data yang sudah kita input. Jadi tidak bisa misalnya itu spontan uh, mengeluarkan informasi yang memang sebelumnya data itu tidak kita input atau tidak kita masukkan seperti itu. Lalu yang terakhir itu kecepatan proses sistem tergantung software dan hardware yang digunakan. Selanjutnya yaitu ada tahapan sistem pengambilan keputusan. Yang pertama ada intelligent PES atau tahap pemahaman. Menyelidiki tentang lingkungan yang membutuhkan suatu keputusan. Jadi kita menyelidiki tentang lingkungan mana yang sekiranya membutuhkan keputusan untuk melanjutkan proses dalam suatu organisasi. Lalu selanjutnya ada design PES atau tahap perancangan, mengembangkan dan menganalisa tindakan dalam penyelesaian masalah. Kita menganalisa tentang tindakan apa yang harus dilakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Lalu selanjutnya langsung kepada bagian choice phase, tahap pemilihan, memilih arah tindakan tertentu. Setelah kita menganalisa, kita pilih tindakan apa yang akan kita ambil untuk menyelesaikan masalah tersebut. Lalu kita lanjut kepada tahap yang terakhir, yaitu implementation phase atau tahap implementasi. Menerapkan pilihan yang sudah kita pilih sebelumnya pada masalah yang terjadi untuk menyelesaikan masalah tersebut secara efisien. Lalu ada susunan sistem pengambilan keputusan. Yang pertama, database. Kumpulan data yang tersusun yang diolah oleh program komputer. Selanjutnya ada model base, pengetahuan atau informasi yang sudah diterjemahkan agar mudah dalam memahaminya. Lalu ada software system dan juga antarmuka atau user interface, bisa dibilang dengan tampilan program komputer. Lalu ada jenis-jenis SIM. Jenis-jenis dari sistem pengambilan keputusan. Yang pertama berdasarkan hierarki manajemen. Yang pertama ada manajemen puncak sebagai perencanaan yang bersifat strategis. Ada manajemen menengah itu menangani penanganan permasalahan administrasi atau manajemen. Lalu ada manajemen operasional berkaitan langsung dengan kegiatan operasional yang biasanya terjadi di
sehari-hari seperti itu. Lalu selanjutnya itu ada berdasarkan jenis masalah. Yang pertama ada keputusan internal jangka pendek. Itu biasanya kegiatan rutin seperti pembelian bahan baku dan penentuan jadwal produksi. Yang kedua itu keputusan informasi jangka panjang. Permasalahan organisasional seperti perombakan struktur organisasi. Lalu selanjutnya itu ada keputusan eksternal jangka pendek. Persoalan yang berdampak pada lingkungan dengan jangka waktu yang pendek. Sedangkan keputusan eksternal jangka panjang itu dia persoalan yang berdampak pada lingkungan yang memiliki jangka waktu itu jangka yang panjang. Lalu ada keputusan. Yang pertama ada keputusan terprogram atau terstruktur. Dilakukan secara rutin, biasanya dilakukan oleh manajemen tingkat bawah. Lalu ada keputusan setengah terprogram atau setengah terstruktur. Sebagian dapat diprogram, lalu sebagian juga berulang dan rutin, dan sebagian tidak terstruktur. Yang terakhir itu keputusan tidak terprogram atau tidak terstruktur. Informasi yang digunakan untuk pengambilan keputusan itu tidak ditemukan atau tidak didapatkan atau tidak tersedia di sistem. Jadi keputusannya tidak bisa diberikan seperti itu. Baik, cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, kesalahan dalam bahasa di PowerPoint. Mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.